sebelum lanjut, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng tanda notifikasinya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Coba-Coba Channel. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah filter udara produk dari K&N. Sebuah filter udara tipe replacement untuk Nissan March saya. Kenapa saya ingin mengganti filter udara saya ini dengan filter K&N? Karena mobil saya ini kan sudah diganti knalpotnya, jadi aliran gas buangnya itu sudah lancar banget. Tapi dia filter udaranya itu masih standar. Jadi saya mikirnya intake udara atau aliran udara yang masuk itu masih belum seimbang dengan udara yang keluar gitu. Makanya itulah kenapa saya pengen mengganti filter udara saya dengan filter K&N. Kemudian ini untuk di kemasannya sendiri, seperti kita lihat dia tertulis lifetime engine air filter ya teman-teman. Jadi filter udara ini bisa digunakan seumur hidup. Kenapa? Karena K&N mengklaim bahwa filter udara ini bisa digunakan sampai 1 juta miles atau 1,6 juta kilometer. Makanya dianggap bisa dipakai seumur hidup. Kemudian filter ini juga diklaim bisa meningkatkan horsepower, kemudian memberikan 50% aliran udara yang lebih banyak dibandingkan filter standar. Dan juga karena filter ini bisa dicuci dan kemudian dipakai kembali, dia diklaim bisa menghemat sampai $250 selama masa pemakaiannya. Kemudian jarak antar pencucian itu diklaim bisa mencapai 75.000 miles atau kurang lebih 100.000 km lebih. Tapi ini bisa dicapai kalau lingkungannya bersih ya teman-teman, udaranya sejuk, terus lingkungannya tidak berdebu, nggak macet, pokoknya lingkungannya yang bersih lah, yang tidak mungkin kita temui di lingkungan kita lah. Jadi kalau kita mah nggak usah ngikutin patokan ini teman-teman, kita cuci aja setiap 5.000 sampai 10.000 km aja. Kemudian di sini juga tertulis kalau filter K&N ini merupakan filter official dari lomba balap NASCAR di Amerika dan juga buatan USA. Untuk nomornya sendiri dia 332375. Nah, soal nomor seri ini harus kalian perhatikan baik-baik nih teman-teman. Jangan sampai kalian salah pilih ataupun salah beli. Karena saya ada pengalaman nih, ceritanya kemarin saya beli filter K&N untuk Nissan March. Di akunnya itu tertulis filter tersebut untuk Nissan March 1,2 garis miring 1,5. Terus saya tanya ke penjualnya, ini bisa nggak dipakai buat Nissan March 1,5? Dia bilang bisa. Ya udah, akhirnya saya pesen kan. Kemudian setelah barangnya datang, saya coba pasang, ternyata nggak bisa. Nah, usut punya usut, ternyata memang ukuran filter untuk Nissan March 1,5 itu berbeda dengan Nissan March 1,2. Jadi kalau Nissan March 1,2 itu ukurannya agak kotak, sementara Nissan March 1,5 itu ukurannya relatif agak memanjang. Nah, Nissan March 1,5 itu ternyata ukurannya samanya itu dengan Nissan Grand Livina yang seri L10 dan L11. Oke teman-teman, langsung aja kita unboxing ya. Ada apa aja isi dari boxnya itu sendiri. Ya, ini dia filternya. Filternya ini bahannya terbuat dari katun ya teman-teman. Berbeda dengan filter standarnya yang terbuat dari kertas. Ini dari katun, masih terbungkus plastik dan sudah dilumuri oli teman-teman bawaannya. Jadi nggak perlu kita lumuri oli lagi. Kemudian berikutnya ini ada stiker K&N, kemudian ini ada kartu, di baliknya ada stiker K&N juga. Kemudian berikutnya ini ada katalog tentang produk-produk yang diproduksi oleh K&N. Ya, jadi ini dia teman-teman, isi dari box filternya tersebut. Ada filter, ada 2 buah stiker dan juga 1 katalog produk. Kemudian ini adalah produk pembersihnya sendiri teman-teman, yang bisa dibeli secara terpisah seharga sekitar 300 ribuan. Jadi berbeda dengan filter standar yang sekali pakai teman-teman. Filter K&N ini kalau kotor bisa kita bersihkan, kita cuci, kita bersihkan, kemudian kita lumuri oli dan kita pakai kembali. Nah, ini dia. Ini adalah olinya dan ini adalah pembersihnya. Jadi setelah dibersihkan, kita lumuri oli dan filter bisa kita pakai kembali. Oke, sekarang langsung aja kita coba pasang ya teman-teman.
Ini saya praktekkan di Nissan March, caranya gampang saja, tinggal buka klip untuk membuka box filter udaranya. Kita buka dua klipnya tadi dan langsung kita keluarkan aja. Ini filter udara yang lama, masih cukup bersih sih teman-teman, karena saya belum lama gantinya. Ya, ini kita bandingkan ukurannya. Memang terlihat lebih kecil teman-teman itu, tapi sebetulnya sama ukurannya, hanya karena perbedaan warna aja. Filter KNN ini di pinggirannya dia berwarna gelap, berwarna hitam, sehingga kesannya lebih kecil. Ya, kita masukkan terus kita tutup kembali. Ya, gampang aja kan teman-teman. Kemudian kita pasang stikernya. Tujuan pemasangan stiker ini untuk mengingatkan kita, atau apabila kita servis di bengkel, memberitahu ke mekaniknya kalau filternya ini sudah bukan filter standar tapi pakai filter KNN. Jadi jangan sampai nanti filternya itu dibongkar dan kemudian dibersihkan pakai kompresor teman-teman, karena kalau dibersihkan pakai kompresor itu bisa merusak filter. Nah, jadi stiker ini fungsinya untuk mengingatkan bahwa filternya sudah bukan filter standar. Ya, jadi gitu teman-teman, cara pasangnya gampang saja, saya rasa nggak ada kesulitan. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk kita nyalakan mesinnya. Kita nyalakan mesinnya selama beberapa menit, ya mungkin bisa dinyalakan sekitar 15-20 menit. Tujuannya supaya si ECU ini bisa beradaptasi terhadap perubahan intake udara yang masuk ke mesin teman-teman. Karena penggantian filter udara ini otomatis membuat suplai udara yang masuk ke mesin lebih banyak. Nah, dengan memanaskan mesin selama beberapa menit, diharapkan si ECU bisa mengenali dan bisa merubah ya racikan terhadap pencampuran udara dan bensin yang baru. Oke, langsung kita coba aja ya teman-teman, apakah benar penggantian filter KNN ini bisa meningkatkan performa mobil. Nah, ini kita coba akselerasinya ya di jalan tol. Rada padat di depan. Oke, kita coba lagi. Mana akselerasinya? Ya, lumayan agak enteng sih teman-teman untuk akselerasi. Jadi di putaran bawah dan di putaran tengahnya berasa kalau dia itu lebih enteng, akselerasinya lebih ringan tarikannya. Oh ya, kebetulan saya ngerekam video ini pakai dashcam dari Xiaomi, yaitu 17 Mei seri A800S. Sayangnya di dashcam ini petunjuk kecepatannya sedikit agak delay ya teman-teman. Jadi misalkan di speedometer itu sudah menunjukkan angka 100, tapi di dashcam ini angkanya baru 85 atau 90. Atau misalkan di speedometer angkanya sudah 150 tapi di dashcamnya baru 140. Ya memang dia agak delay selama beberapa detik teman-teman. Ya mungkin karena dia menggunakan GPS ya teman-teman sistemnya, jadi ada delay penerimaan sinyal di situ. Kenapa saya mengganti filter udara standar saya dengan KNN? Karena selain untuk memperkaya aliran udara yang masuk, yang kedua juga saya ada rencana kalau ada rezeki gitu pengen nge-remap teman-teman, nge-remap ICU mobil ini. Nah kebetulan kemarin kan knalpotnya sudah diganti, jadi sekalian aja saya ganti filternya supaya kalau di remap itu ECU-nya bisa langsung naik ke stage 2, bisa langsung loncat ke stage 2 teman-teman, nggak harus lewat stage 1 dulu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini enak sih teman-teman untuk
tarikan bawah dan tarikan tengahnya enak buat nyalip-nyalip, dan nafasnya juga berasa sedikit lebih panjang. Cuma yang saya rasain ini nggak tahu ya apakah murni karena penggantian filter udara KNN ini ataukah ada penurunan kinerja dari part-part yang lain, misalkan dari businya. Yang saya rasain sekarang itu kok agak susah ya buat mencapai top speednya, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, apakah ini murni karena penggantian filter KNN tersebut ataukah ada penurunan kinerja part yang lain, misalkan busi. Karena saya kan pakai busi Breeze Premium Evo. Nah, di petunjuk penggunaannya itu memang busi tersebut umur pakainya sampai 45.000 km. Kebetulan ini saya udah pakai sampai 40.000 km. Nah, apakah kesulitan tersebut murni karena penggantian filter KNN atau karena usia busi yang mendekati masa pensiun? Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa juga buat klik tombol lonceng tanda notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru, karena kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa video yang lain, diantaranya tentang oli Fastron Gold. Saya coba untuk mereview oli Pertamina Fastron Gold 5W30. Kemudian saya juga ada siapkan video untuk review oli Liqui Moly Molygen 5W30 juga, dan juga video tentang dashcam Xiaomi A800s. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.